Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 981 billion dollar atau naik sekitar 2,78%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.200-an, Ethereum 1.543, BNB 287, XRP 0,32, Cardano 0,44, dan Solana 32,29, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,063 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 6,27% ke 1.543 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, Bitcoin reaches short squeeze trigger zone as Bitcoin price nears 20,400. Jadi, ada beberapa analis di luar yang menyatakan bahwa sepertinya untuk beberapa waktu ke depan, kita bisa jadi mendapatkan sedikit short squeeze. Disampaikan oleh Byzantine General dan juga El Capo of Crypto. Lalu mungkin pertanyaan kalian, alasannya kenapa kita bisa mendapatkan semacam short squeeze gitu kan? Nah, ini berdasarkan satu data ini yang juga dipost oleh Byzantine General. Katanya the entire derivatives market is aggressively short position right now. Every future contract and perpetual swap in backwardation. Jadi pada intinya, kalau misalnya kalian lihat data funding rate beberapa hari belakangan, itu hampir di semua exchange dalam keadaan negatif, baik di Bitcoin maupun Ethereum. Lalu artinya apa? Kita bisa asumsikan bahwa kalau misalnya kita melihat funding rate rata-rata dalam keadaan negatif, berarti pada saat itu para futures traders rata-rata berada dalam keadaan short. Mereka lagi short dan cukup agresif nge-shortnya. Alias banyak orang expect bahwa Bitcoin dan Ethereum bakalan drop lebih dalam. Kita asumsikan seperti itu. Nah, logikanya gitu ya, kalau misalnya kita melihat banyak sekali orang-orang yang short, kira-kira apa yang pengen bandar lakukan gitu kan? Nah, itu adalah pola pikir dari Byzantine yang membuat dia mengatakan bahwa sepertinya kita bisa mendapatkan semacam short squeeze, karena kecenderungannya ketika banyak orang expect akan ada penurunan lebih dalam, justru bandar itu naikkan dulu. Untuk apa? Ya untuk mencuci orang-orang yang nge-short tadi. Kalaupun memang ternyata kita pengen drop lagi nanti, tapi at least akan ada semacam short squeeze dulu untuk mencuci orang-orang yang kemarin sudah sempat short, baru nanti akan dibanting lagi ke bawah. Jadi itu adalah sedikit banyak pola pikirnya. Apakah kalian setuju guys? Ataukah menurut kalian data-data seperti funding rates ini ya hanya kalian jadikan sebagai tambahan dan tidak bisa memastikan bahwa akan terjadi short squeeze? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua, ini juga adalah berita yang positif harusnya. Meta announces Facebook and Instagram to users can post NFTs from digital wallets. Jadi ini berita baik untuk kalian yang memang hobi untuk nge-trade NFT ya, karena nantinya aplikasi Instagram dan Facebook kalian sudah bisa connect ke wallet digital atau dompet digital kalian, dan nanti bisa mempertunjukkan NFT kalian. Tentunya dengan hal tersebut, kalian juga tentunya bisa jual beli nanti melalui platform Instagram dan Facebook. Yang artinya kalian kan bisa pajang gitu ya. NFT apa saja yang kalian punya, kalau ternyata kalian pengen jual ya bisa kalian lakukan juga. Jadi ini lagi-lagi adalah adopsi, tapi kali ini di bidang NFT, dan dilakukan juga oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu Meta. Jadi adopsi blockchain dan cryptocurrency itu sekarang kita lihat di depan mata kita guys. Oke. Walaupun kita sedang berada di bear market, tapi ini tidak menutup fakta bahwa dari waktu ke waktu, khususnya dari tahun lalu hingga tahun ini, adopsi sudah terjadi dengan cukup masif. Oke, jadi itu adalah yang kedua. Kemudian dari income share, dia mengatakan kalau misalnya kita lihat dari datanya Coinbase gitu, ini adalah chartnya Coinbase guys, dan penurunan terakhir di sini itu adalah penurunan dengan volume yang ketiga paling tinggi semenjak tahun 2020 kemarin. Dan menariknya adalah setiap kali kalau kita melihat ada satu candle volume
merah di sini yang cukup tinggi, itu beberapa kali sebelumnya menandakan local bottom. Seperti yang terjadi di pertengahan tahun 2021 di bulan Mei, kita juga mendapatkan sell off yang sangat masif di sini. Kalau kalian masih ingat, kita kurang lebih down kurang lebih 50%. Dan kita mendapatkan ada candle setinggi ini. Artinya volumenya sangat tinggi dan selling pressure-nya sangat kuat, gitu ya. Dan ini menandai local bottom pada saat itu. Kita tidak pernah drop lagi di bawah area di sini. Walaupun ya kita ada sempat wick gitu ya, ada wick ke bawah, tapi kita tidak sempat closing di bawah area di sini. Oke. Dan kita mendapatkan pump ke atas. Di sini juga sama guys. Kita juga melihat ada candle volume yang cukup tinggi berwarna merah, menunjukkan selling pressure yang sangat besar di sini. Tapi itu juga menandai local bottom pada saat itu. Dan kita pada akhirnya mendapatkan rally ke atas. Kali ini kita juga mendapatkan hal yang sama, oke? Di beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan sell off yang lumayan tajam, oke? Dan kita juga melihat ada candle di sini. Ini chart weekly ya guys, chart weekly dengan volume yang juga cukup tinggi. Nah, apakah kali ini kita juga akan melihat local bottom tercipta, alias kita akan mampu mempertahankan area 19 sampai 17.000 ini dan kita bakalan mendapatkan push ke atas? Who knows gitu ya, tapi 2 kali sebelumnya itulah yang terjadi. Jadi inilah kenapa Income Shark mengatakan people might be overcomplicating things here. Alias orang-orang itu terlalu ribet gitu nganalisa chart katanya. Padahal simpelnya adalah kalau kita lihat memang kita udah mendapatkan adanya indikasi-indikasi gitu ya bahwa Bitcoin sepertinya bisa jadi menemukan local bottom. Tapi saya pribadi tentunya juga nggak bisa mengatakan ya kita akan pasti menemukan local bottom di sini. Nggak ada yang mampu garansi, guys. Cuman kita bisa analisa melalui data historis saja. Seperti itu, ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, BankX bisa menjadi salah satu yang kalian consider. Karena di sini kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan seperti copy trading, grid trading, trading di spot maupun future, semuanya ada di sini. Dan di sini adalah salah satu platform dengan copy trader terbanyak. Statistiknya juga jelas, kalian bisa cek kalau misalnya kalian pengen tertarik untuk mencoba copy trading. Dan kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga jutaan rupiah. Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi. Kalau misalnya kalian tertarik, silahkan klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar dan kalian bisa memanfaatkan berbagai reward dan juga fitur yang ditawarkan. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, berita baiknya untuk hari ini guys adalah kita mendapatkan adanya bullish engulfing candle di daily chart. Tentunya ini secara teori adalah sebuah indikasi bullish gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita mampu nanti break di atas high hari sebelumnya di sini, maka menurut saya chance-nya cukup tinggi bahwa kita akan meneruskan kenaikan menuju ke area yang sudah kita sampaikan di video kemarin merupakan target pertamanya, yaitu dari sekitaran 20.700 sampai 20.800 dolar. Nah, kalau misalnya kalian cek beberapa kali sebelumnya ketika kita mendapatkan bullish engulfing candle, setiap kali kita mendapatkan penurunan yang beruntun, itu selalu menghasilkan kenaikan yang berkelanjutan. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Kita mendapatkan penurunan yang signifikan, kemudian kita ketemu dengan bullish engulfing candle, dan kita kemudian mendapatkan rally ke atas. Di sini juga sama, kita mendapatkan penurunan yang signifikan, kemudian ada bullish engulfing, dan kita naik ke atas. Di sini juga sama, penurunan yang signifikan, ada bullish engulfing, dan kita naik ke atas. Nah, apakah yang kali ini juga akan sama? Ya mudah-mudahan gitu ya guys. Ya konfirmasinya mungkin berupa yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mampu break di atas area high daily candle sebelumnya, itu bisa jadi pertanda bahwa kita akan melanjutkan kenaikan untuk hari ini. Nah, kalau misalnya kita cek di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, maka yang bisa kita lihat sekarang adalah Bitcoin sudah sedikit banyak mampu break dari area trendline di sini. Kemudian sekarang kita sedang konsolidasi, guys. Kalau misalnya dilihat sekilas, yang kita bentuk sekarang adalah sepertinya adalah bullish pennant gitu ya. Sepertinya adalah bullish pennant. Dan kalau kita mampu break dari atas ini, sepertinya kita akan mampu untuk melanjutkan kenaikan, dan target utamanya seperti yang sudah saya sampaikan adalah sekitaran 20.700 sampai 800.
Jadi so far untuk pergerakan Bitcoin sangat sesuai dengan senario yang kita kemarin sudah bicarakan. Yang pertama, 2 hari yang lalu kita sempat katakan bahwa kita akan membuat satu lagi drop sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally. Dan sekarang kita sudah on the way melakukan hal tersebut. Gitu ya. So far kelihatan masih cukup baik. Menurut saya titik invalidasinya adalah kalau misalnya ternyata kita tidak mampu maintain di trend di sini dan ternyata breakdown. Nah, ini adalah menginvalidasi kemungkinan bahwa kita akan melanjutkan kenaikan ke sekitaran 20.700 sampai 20.800. Karena berarti yang terjadi di sini semuanya hanya sebuah fake out. Oke. Jadi selama kita mampu maintain di atas trendline di sini, baik dia akan naik langsung dari sini dengan bullish band-nya, ataukah kita akan membuat 2 wave correction yang lebih besar seperti ini sebelum pada akhirnya dia naik, dan ini juga menjadi chance bagi saya untuk masuk. Ya, sama-sama saya masih targetkan ke sekitaran minimal 20.700 sampai 20.800. Itu adalah target pertamanya. Kita harus cek lagi nanti kalau misalnya udah nyampe ke area sana, apakah kenaikannya dalam bentuk yang cukup impulsif atau dorongannya sangat kuat, ataukah kita cenderung naiknya dalam bentuk korektif dan kita mendapatkan ada bukti bahwa kita terreject di sekitaran sini, atau kita mendapatkan perlawanan dari para sellers, mungkin kita mendapatkan pattern seperti double top, triple top. Kalau ini yang terjadi, maka saya mungkin akan closing semua posisi saya yang saya buka dan akan menunggu lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya pergerakannya impulsif dan kita langsung break di atas area tersebut, ya mungkin saya hanya akan closing sebagian dan kemudian saya akan mencari lagi potensial. Kalau misalnya ada setup lagi, saya bisa menambah posisi saya di sini. Oke. Jadi untuk sementara saya rasa itu ya guys, titik invalidasinya jelas banget. Kita kalau mampu breakdown dari area ini adalah invalidasinya. Dan kalau ini yang terjadi, menurut saya chance-nya adalah kita akan kembali langsung revisit ke next area major support yang ada di sekitaran 19.300 sampai 18.800. Tapi selama kita mampu maintain di atas trendline di sini, probability-nya lebih tinggi adalah kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Terlebih lagi di daily candle tadi kita melihat ada bullish engulfing candle. So, itu aja sih untuk hari ini guys, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, simple saja. Yang penting kalian juga bisa mengerti sedikit banyak outlook yang saya bisa lihat dalam beberapa waktu ke depan. Intinya selama kita mampu maintain di atas trend ini, saya masih cenderung di arah bullish. Oke. Tentunya ini bukan financial advisor. Kalian kalau ini bukan financial advice, kalau misalnya kalian pengen trade, pastikan kalian melakukan analisa sendiri. Kalian harus tahu masuk dan keluarnya di mana. Jangan hanya ikut-ikutan saja, tapi nggak ngerti manage trade-nya seperti apa. Oke, itu aja pesan saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.